sih kulit putih itu menjadi standar kecantikan di Indonesia? Nah, jadi di sini ada dua narasumber, ada Yolan sama Teguh. Baik, langsung saja ya. Bagaimana sih dari sudut pandang kalian nih, dari Yolan dulu tentang standar kecantikan di Indonesia? Oke, baik. Standar kecantikan di Indonesia itu berkulit putih ya, akhir-akhir ini kita dengar. Itu sebenarnya kalau standar kecantikan di Indonesia itu berkulit putih, saya kurang setuju. Kenapa? Dari sejarah yang saya baca, dari buku yang saya baca juga, kulit-kulit di Indonesia itu lebih didominasi dengan kulit eksotis. Eksotis apa? Nah, eksotis kan dari pembagian wilayah juga sudah terbagi. Di bagian wilayah Indonesia bagian barat itu berkulit sawo matang, hitam manis. Terus di bagian barat berkulit kuning langsat, sawo matang juga ada. Dan ada yang berkulit putih juga itu turunan dari apa? Turunan dari misalkan dia ada keturunan dari Konghucu, otomatis kan kulitnya bakal putih. Ya kalau blasteran ya bakal putih ya kulitnya. Tapi kalau pure Indonesia itu kulitnya akan sawo matang, kulitnya kuning langsat, hitam manis. Itu juga standar Indonesia berkulit putih itu lebih tepatnya mereka penganut K-pop. Kan K-pop dari Korea itu kan kulit putih. Kenapa? Mereka itu dituntut untuk berkulit putih. Begitu juga dari Cina, Jepang, mereka lebih didominasi dengan kulit putih. Sedangkan di Indonesia kan kita terbentang oleh garis khatulistiwa, otomatis kulit kita lebih didominasi sama sawo matang dan kuning langsat. Itu saya juga rada-rada sedikit miris mengenai hal tersebut. Kulit putih dijadikan standar kecantikan di Indonesia akan berdampak ke wanita-wanita di Indonesia juga. Kenapa? Mereka semakin gencar untuk memutihkan kulitnya ke dokter untuk pakai suntik putih, terus pakai skincare yang notabene mengandung vitamin C memutihkan kulit. Itu. Tetapi kalau kita lihat lagi, kalau untuk vitamin kan seperti yang kita tahu, kalau vitamin kan untuk daya tahan tubuh kita. Namun kalau kita memakai obat-obatan yang tidak pas di badan kita bakal berakibat juga ke diri kita. Kita akan kena penyakit-penyakit gitu. Apalagi seperti yang kita tahu kan perempuan itu lebih cepat untuk terkena kanker kan. Nah sekarang itu banyak yang meninggal muda. Kita tidak kenal usia memang kan untuk meninggal tua, muda, kecil, besar. Tapi dengan kita menyuntikkan obat-obat yang tidak bagus untuk diri kita bakal berakibat fatal juga untuk kita. Terus juga ada influencer saya lihat di TikTok itu, dia itu memiliki kulit sawo matang. Banyak yang komen didominasi dengan apa? Ih, mager banget. Ih, kusam banget. Ih, nggak perawatan ya. Ih, kurang ya uangnya. Tetapi seperti yang kita tahu kan kalau maghrib itu lebih keindahan. Indah gitu sunset. Bahkan kita cari-cari sunset ke pantai untuk melihat keindahannya, tetapi tanpa kita sadari juga kita sakit hati mendengar hal tersebut atau melihat hal tersebut di komen mengenai kulit kita, kecantikan. Padahal yang kita tahu kan cantik itu kan wanita, cantik itu kan perempuan gitu. Relatif ya. Iya. Baik, bagus untuk saudara Yolan. Untuk saudara Teguh itu dari sudut pandangnya bagaimana? Oke, untuk sudut pandang dari saya sendiri itu pastinya menolak terhadap hal itu. Sebagai standarisasi kecantikan seorang perempuan di Indonesia ini adalah harus berkulit putih. Menurut saya sama sekali tidak harus berkulit putih. Karena kenapa? Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia ini berbagai macam kulit yang dimana ada sawo matang, hitam manis, dan hitam. Itu merupakan suatu hal yang berbeda. Karena kenapa berbeda kulit itu? Kita dapat ketahui bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang menantang bagi kita. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Tapi di Indonesia ini banyak sekali bahwa seseorang mengatakan kulit putih itu adalah kulit yang paling indah, kulit yang paling istimewa. Padahal menurut saya kulit putih itu tidaklah kulit yang cantik, tidaklah kulit yang istimewa. Bahkan kulit yang hitam itu adalah kulit yang indah, yang berwarna eksotis, yang sangat menarik di depan mata kita.
dapat kita ketahui lagi bahwa seorang perempuan itu tidak harus berkulit putih. Tetapi seorang perempuan di Indonesia ini selalu menekankan atau selalu mendengar kata-kata orang. Jadi mereka sendiri itu tidak percaya terhadap dirinya sendiri, terhadap kulitnya yang hitam, kulitnya yang sawo matang, selalu dipadu-padankan terhadap orang yang berkulit putih. Nah, contohnya itu tersendiri ketika saya waktu itu melihat sosial media, saya melihat seorang perempuan yang bersanding dengan perempuan yang berkulit hitam itu bersanding dengan perempuan yang berkulit putih. Mereka berdua itu membuat video vlog. Nah, terhadap hal itu netizen yang berkomentar itu mengatakan bahwa kok kulitnya berbeda sih dengan kulit yang sebelah yang berkulit putih. Kok kakak nih yang kulit hitam itu kulit yang jelek, kok kulitnya maghrib, kayak gitu kan. Banyak isu-isu yang mengatakan kulit hitam itu adalah kulit yang maghrib. Padahal dapat kita ketahui, kulit hitam itu bukanlah semacam kulit yang jelek atau kulit yang buruk. Kulit hitam itu merupakan kulit yang istimewa dan kulit yang berkualitas. Karena kenapa? Karena seseorang yang berkulit hitam itu tidak mesti buruk. Kita mengetahui bahwa standarisasi seorang perempuan itu bukan berdasarkan dari warna kulitnya itu tersendiri. Kita dapat ketahui bahwa standarisasi kecantikan seorang perempuan itu bagaimana seorang perempuan itu dapat berpikir dan dapat menggunakan bersikap baik terhadap seseorang. Karena kenapa? Karena seorang perempuan itu yang cantik itu tidak berdasarkan dari segi fisiknya, berdasarkan dari warna kulitnya, tetapi dari segi kecantikan seorang perempuan itu bagaimana dari isi hatinya itu. Betul, dari diri sendiri ya, betul, bukan dari fisiknya berarti. Baik, bagus, terima kasih untuk saudara itu. Baik, selanjutnya ini juga menarik, bagaimana sih mengubah persepsi masyarakat itu terhadap standar kecantikan di Indonesia ini. Untuk saudara Yohan bisa? Kalau mengubah sih bakal susah karena kita itu susah untuk memengaruhi orang lain dengan kata-kata yang memang pure dengan kebaikan, tetapi kita bakal cepat mengubah orang itu kalau keadaannya itu buat mereka jadi overthinking, seperti mengatakan iya lebih bagus berputih, kan bakal terpengaruh untuk perempuan ini untuk berkulit putih. Tapi untuk mengubah persepsi bahwa kulit putih itu bukan standar kecantikan di Indonesia itu bakal susah. Tetapi coba lihat dari diri kita sendiri dulu. Kita yang mengubah dulu diri kita sendiri. Coba kita jangan ikut mengatakan bahwa kulit putih itu sebagai standar kecantikan di Indonesia, tetapi mengubah bahwa kan di Indonesia itu kan beragam dari etnis kita, dari budaya, agama, begitu juga kulit juga kan akan banyak ragamnya, banyak. Jadi tergantung dari diri kita sendiri dulu. Mari mengubah diri kita sendiri dulu sebelum kita mengubah jalan pikir orang lain itu. Tetapi sekarang saya salutnya banyak influencer juga yang masih berpegang teguh pada kulitnya itu lebih cantik kalau natural, apa adanya, untuk menjadi diri mereka sendiri, tidak mengikuti omongan orang lain seperti kulit putih akan cantik, kurus akan cantik, tapi mengubah dengan mencintai apa adanya. Kalau sehat kan alhamdulillah, tetapi kalau jalan satu-satunya kulit putih itu sehat, untuk sehat juga nggak masalah, tetapi kan nggak ada berpengaruhnya di kita kalau kulit putih itu akan sehat atau bagaimana. Malahan kalau kita memakai obat-obatan yang tidak pas untuk diri kita bakal berakibat juga ke diri kita. Maka dari itu mari untuk hidup sehat, mari untuk bersikap bodoh amat mengenai omongan-omongan ya, perkataan orang lain. Bodoh amat boleh, tetapi jangan bodoh amat melihat kesusahan orang gitu. Untuk saudara Teguh, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri dalam melengkapi standarisasi kecantikan seorang perempuan itu berdasarkan warna kulitnya, yakni warna putih itu merupakan standarisasi kecantikan seorang perempuan. Nah, dapat kita ketahui kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghargai sebuah perbedaan.
Nah, dapat kita ketahui lagi bahwa di Indonesia ini pasti memiliki perbedaan-perbedaan baik itu dari segi kulit kita itu tersendiri yang kita bahas pada saat ini. Itu bagaimana sih pola pikir kita tersendiri untuk saling melengkapi dan menghargai perbedaan itu tersendiri. Dalam hal itu, ketika kita tersendiri menghargai sebuah perbedaan itu pasti tidak ada rasa rasa yang benci terhadap satu sama lain. Karena kenapa? Karena dapat kita ketahui bahwa terjadinya bullying itu pasti salah satunya karena perbedaan warna kulit. Contohnya ketika berada di lingkup yang merupakan warna kulit yang putih, tetapi dalam hal itu terdapat satu orang yang berwarna kulit hitam, itu pasti selalu disudutkan, selalu dihina. Kamu sendiri nih warna kulitmu hitam, kamu belum mandi ya, kayak gitu. Itu banyak sekali kita temui bahwa orang yang kulit hitam itu selalu dipadankan dengan kata-kata yang jorok, kayak kamu tuh kulit hitam itu kulit yang buruk, kulit yang tidak istimewa. Padahal kita katakan bahwa kulit-kulit itu adalah suatu baik itu dari kulit putih, kulit hitam, sawo matang, itu adalah kulit yang istimewa. Karena kenapa? Karena saya juga tidak menyudutkan kulit putih, tidak juga menyudutkan kulit hitam. Bagaimana pola pikir kita sebagai manusia untuk melengkapi dan saling merangkul perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hal itu, ketika kita mengetahui sebuah perbedaan warna kulit itu, pasti kita bisa menyikapi terhadap hal itu agar tidak terjadi kericuhan mengenai warna kulit itu tersendiri. Baik, terima kasih untuk saudara itu, bagus jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih, ada pesan nggak untuk penonton, pesan tambahan untuk mengenai pembahasan kita ini? Untuk saudara Yolan? Kalau saya, mari untuk mencintai diri kita dulu sendiri sebelum kita melihat orang lain. Seperti apa yang dikatakan Teguh kan, kayak mari kita merangkul perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kenapa? Kalau semuanya sama, otomatis kan nggak unik gitu kan. Nggak mungkin kan cuma ada satu warna di dunia ini, cuma ada warna putih. Tetapi kan banyak macamnya, ada yang merah muda, biru, kuning, hijau, itu akan berwarna hidup kita. Terus juga kan banyak sekarang bule-bule yang lebih memiliki kulit yang eksotis, seperti mereka berjemur di pantai itu. Bule aja mau kok untuk kulit eksotis. Kok kita yang memiliki kulit eksotis malah insecure ya? Itu kan nggak baik. Coba untuk menyayangi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, mencintai perbedaan yang ada. Mari untuk lebih baik kita memiliki hidup yang sehat. Jangan kita merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna tersebut. Itu dari saya. Untuk Saya, saudara Teguh bagaimana? untuk saya sih pesan-pesan buat seorang wanita yang berkulit hitam yang selalu merasa bahwa dirinya itu adalah seseorang yang selalu dihindari dari dari segala sisinya. Karena kenapa? Karena seorang perempuan yang berkulit hitam itu tidak mesti jelek. Karena kenapa? Karena kita dapat ketahui bahwa seorang perempuan yang berkulit hitam itu adalah orang yang istimewa dan orang yang berkualitas. Karena kenapa? Karena dapat kita ketahui bahwa jika memang kita memiliki satu warna kulit saja yang dikatakan saudari Yolanda tadi, pasti tidak ada yang menarik di dunia ini. Nah, maka dari itu adanya suatu perbedaan antara suku, etnis itu kita miliki di Indonesia ini. Dapat kita ketahui juga bagaimana sih saya bisa membuat kalian yang perempuan yang berkulit hitam itu bisa percaya diri. Karena kenapa? Karena kita harus percaya terhadap diri kita tersendiri terlebih dahulu. Jangan mendengarkan kata-kata dari orang lain itu tersendiri. Karena kenapa? Karena ketika kita mendengarkan kata orang lain itu membuat pikiran kita menjadi stres, sehingga kita juga dari kesehatan kita terganggu. Kita bisa menjadi gila karena pikiran orang itu tersendiri. Maka dari itu cintailah dirimu itu tersendiri. Karena ketika kamu berbeda,
terhadap seseorang itu adalah kamu merupakan suatu orang yang berkualitas dan suatu orang yang istimewa. Karena kenapa? Karena seorang yang berkulit hitam itu tidak mesti jelek. Karena kenapa? Karena seorang perempuan yang berkulit hitam itu adalah perempuan yang istimewa. Juga kita dapat katakan bahwa seorang perempuan itu adalah perempuan yang selalu mendengarkan kata orang lain. Contohnya itu tersendiri ketika terdapat jerawat sedikit pun, ketika ada orang yang kayak dia Negur gitu. ya negur, betul, negur bahwa kamu punya jerawat tuh, jelek kali jerawatmu di sini. Pasti seorang perempuan itu berusaha untuk menghilangkan jerawat itu dengan cara apapun kan. Dan itu wajar. Betul. Sampai jerawat. Padahal itu adalah bagaimana pubertas ketika misalnya terjadi menstruasi, pasti perempuan Hormonnya ada ya. hormonnya, betul sekali. Itu jangan sampai membuat seseorang itu menyakiti perasaan orang lain. Untuk hal itu saya menyarankan terhadap kalian semua yang suka menjelek-jelekan seseorang yang sekiranya membuat hati seseorang itu sakit. Walaupun kata-kata kalian itu kata yang tersirat, tetapi membuat hati orang itu tersikat. Karena kenapa? Dapat kita ketahui bahwa seseorang di sini pasti tidak melihat bagaimana rasa di dalam diri seseorang kan, karena orang lain itu mengira bahwa itu adalah candaan yang hanya sebatas aku ini cuma bercanda saja. Padahal itu membuat hati kita itu tersendiri sakit loh. Kalau misalnya dicandain walaupun itu warna kulit, contohnya nih dicandain kayak gini, kamu belum mandi ya, kok kulitmu warna hitam kayak gitu kan, kulitmu kotor, kamu belum mandi ya, kapan sih, berapa kali sih kamu mandi? Itu merupakan suatu kata-kata yang sakit terhadap kita yang kulit hitam itu merasakan bahwa kok ada sih orang yang mengatakan seperti itu. Nah, dalam hal itu kita sebagai manusia harus merangkul dan menghargai, menghormati perbedaan itu tersendiri agar kita tidak menyakiti hati seseorang. Baik, terima kasih banyak untuk saudari Yolan dan saudara Teguh atas inspirasinya untuk inspirasi terhadap kecantikan di Indonesia ini. Semoga diskusi ini bisa membuka mata kita untuk mendorong menghargai perbedaan. tentang